Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita akan lanjut belajar hari ini mengenai kemagnetan, ya. Oke. Nah, ini mengenai kemagnetan. Nah, kalian mungkin sudah tahu ya, magnet itu seperti apa. Banyak sekali magnet digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Magnet yang suka kalian lihat itu bisa menarik benda-benda yang umumnya terbuat dari apa? Ya, ada yang terbuat dari besi, logam, yang rata-rata seperti itu yang bisa ditarik oleh magnet. Kita lihat sekarang. Lihat lagi. Ini adalah simulasi benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. Ternyata memang benar, benda-benda yang terbuat dari besi, logam, umumnya itu yang dapat ditarik oleh magnet. Sementara yang terbuat dari emas, berlian, kayu, karet, plastik itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Kenapa demikian? Nanti kita akan tahu jawabannya. Nah, kita dari sini dulu mengenai asal-usul kemagnetan sendiri. Magnet sendiri itu apa sih? Nah, magnet itu sebenarnya awalnya adalah berasal dari kata magnesia, yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil, yang dimana di sana itu ditemukan batu besi, ya, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di sini penggunaan magnet itu sudah digunakan oleh orang, terutama oleh bangsa Cina, kira-kira mulai tahun 1200 tahun yang lalu, ya. Dia digunakan sebagai penunjuk arah saat mereka berdagang, melakukan perdagangan menggunakan perahu, ya, menggunakan kapal. Mereka menggunakan kompas sebagai penunjuk arah agar mereka tidak tersesat. Nah, tadi di awal ada ilustrasi, ada benda yang bisa ditarik oleh magnet, ada yang tidak. Artinya di sini benda itu ada yang bersifat magnetik dan ada yang bersifat non magnetik. Apa itu benda yang magnetik? Benda yang magnetik yaitu benda atau bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dibuat magnet atau dapat dimagnetkan. Contohnya adalah besi, baja, nikel, kobalt. Nah, benda magnetik istilah lainnya adalah ferromagnetik. Ya, sekali lagi istilahnya adalah ferromagnetik. Sementara bahan non-magnetik di sini dibagi menjadi dua macam. Ada bahan paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan, contohnya aluminium dan platina. Dan juga ada bahan diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat juga dibuat menjadi magnet. Contohnya adalah seng, bismut. Jadi ada 3 macam bahan. Ada bahan magnetik, bahan non-magnetiknya ada paramagnetik dan diamagnetik. Dan istilahnya sendiri untuk bahan magnetik tadi adalah ferromagnetik, ya. Jadi ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, menurut hipotesa Weber, ya, kita lanjut. Menurut hipotesa Weber, bahwasannya logam, besi, ataupun baja itu memiliki yang namanya magnet elementer. Ya, sebelum mereka menjadi magnet logam tadi, ya, atom-atomnya itu tersusun secara tidak teratur seperti ini. Sementara saat mereka sudah menjadi magnet, itu akan tersusun rapi teratur seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut dengan magnet elementer. Dan di sini besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Sementara yang
bersifat magnet itu atom-atom magnetnya itu tersusun secara teratur. Magnet elementer sendiri pada besi itu mudah diarahkan, jadi yang tadinya acak-acakan tidak teratur mudah sekali diarahkan pada besi saat besi dijadikan magnet, tapi mudah pula untuk kembali lagi ke tidak teratur. Artinya apa? Di sini besi mudah dijadikan magnet, tapi mudah juga hilang sifat kemagnetannya. Berbeda dengan baja. Pada baja, magnet elementernya itu sukar sekali diarahkan saat akan dijadikan magnet. Tetapi saat sudah menjadi magnet, si baja tadi akan sulit kembali ke susunan magnet yang awal. Jadi akan sulit lagi untuk dibuat supaya tidak teratur lagi. Artinya apa? Di sini baja akan menjadi magnet yang permanen. Seperti itu. Nah, pengaruh magnet pada magnet-magnet elementer benda yang bersifat magnetik dan non-magnetik. Perhatikan. Oke, bisa kalian lihat di sini. Nah, saat besi dijadikan magnet akan mudah teratur, ya. Akan mudah teratur si logam-logam si atom-atomnya tadi, ya. Tapi akan lama-lama akan kembali lagi ke tidak teratur. Beda halnya dengan tembaga saat dibuat magnet dia teratur, tapi saat dijauhkan dari benda yang bersifat magnetik dia akan langsung kembali menjadi tidak teratur. Artinya sifatnya sangat-sangat sementara untuk tembaga. Yang kalian tahu ya, dari dulu pasti tahu kalian bahwa magnet itu punya dua kutub. Ada kutub apa saja? Ya, ada utara, ya, ada utara, ada selatan. Kalau dalam bahasa Inggris utara itu apa? North, ya. Selatan itu south. Nah, dari magnet ini, dari dua kutub ini, manakah di antaranya yang memiliki kekuatan daya tarik atau daya tolak yang paling besar? Ada yang tahu? Ya, kutub magnet itu yang mana? Ini yang ujung-ujung ini, utara, selatan. Ini adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak yang paling besar. Jadi kalau kalian dekatkan ujung-ujung ini dengan besi, maka pada bagian ini akan sangat kuat untuk menarik benda-benda tadi, ya, atau juga menolak, seperti itu. Dan setiap magnet selalu mempunyai dua kutub, ada utara, ada selatan. Nah, kalau misalkan di kedua kutub ini tempat yang paling kuat untuk menarik, mana yang paling lemah untuk menarik? Tengah-tengahnya. Tengah-tengah ini sifatnya netral. Jadi kalau kalian ambil besi kemudian simpan di ujung sini, maka akan ditarik kuat. Tapi kalau kalian simpan di tengah-tengahnya, tidak akan ditarik sama sekali. Sifatnya lemah, netral di sini, ya. Sifat kutub magnet, perhatikan. Nah, kalau dua buah magnet didekatkan kedua kutubnya dan kutub-kutubnya itu berlainan seperti ini, berlainan kutubnya, ada utara, ada selatan, apa yang akan terjadi? Kalian pasti semua tahu bahwa yang akan terjadi adalah, ya, kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Seperti ini ilustrasinya, akan tarik menarik. Sementara jika sama atau senama kutubnya, apa yang terjadi? Ya, maka akan tolak menolak. Seperti ini ilustrasinya. Nah, untuk membuat magnet sendiri, dengan cara apa yang bisa kita lakukan?
Ada yang tahu? Nah, cara membuat magnet ada 3 cara. Yang pertama adalah digosok. Seperti apa cara menggosoknya? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini cara membuat magnet dengan cara digosok. Jadi kalian harus menggosoknya secara teratur, searah. Mau dari kiri ke kanan boleh, dari kanan ke kiri silakan. Asal tidak boleh bolak-balik digosoknya. Jadi harus arah kiri kanan kiri kanan kiri kanan, tidak boleh kiri kanan kanan kiri kiri kanan kanan kiri, tidak boleh, harus searah. Lantas bagaimana cara menentukan kutub magnet yang sudah dibuat tadi? Nah, perhatikan di sini dengan menggunakan magnet dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang pada besi ataupun baja, maka besi akan menjadi magnet. Dan cara menentukan kutub-kutubnya adalah yang pertama kali kalian gosok itu kutubnya akan sama dengan kutub penggosoknya ya. Coba untuk contoh yang ini. Untuk contoh yang ini kan kalian gosokkan dari kiri ya, dari kiri ke kanan. Berarti yang kiri kutubnya sama dengan yang penggosoknya. Di situ penggosoknya berwarna merah. Nah, berarti yang bagian kiri nantinya juga akan sama warnanya merah. Utara berarti kutubnya ya. Sementara yang bagian ujungnya itu akan berlawanan dengan kutub penggosoknya. Berarti yang ujung sebelah kanan kutubnya akan menjadi kutub selatan ya. Tuh, kalian lihat tadi warnanya ya. Yang kiri merah, yang kanan biru. Berarti kiri utara, kanan selatan. Yang kiri sama dengan kutub penggosoknya. Yang pertama kali digosok akan sama dengan kutub penggosoknya. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnetik. Jadi untuk membuatnya kalian harus menyiapkan satu buah inti besi, baik itu inti besi sisa potongan bahan bangunan atau juga bisa menggunakan paku ya. Kemudian kawat tembaga, kabel dan juga baterai ya. Bisa seperti itu. Atau kalian cukup dengan besi, kawat tembaga dan baterai juga bisa ya. Kalian gunakan itu nanti untuk membuat elektromagnetik. Nanti kalau sudah si kawat tembaganya kalian lilitkan pada besi, lilitkan, kemudian ujung-ujung tembaga yang tersisa itu kalian hubungkan ke kutub-kutub yang ada di baterai. Jadi si tembaganya jangan kalian lilitkan semua pada besi, tapi ujung-ujungnya disisakan dan kalian nanti pasangkan ujung-ujung kawat tembaga tadi pada baterai. Nah, nanti kalau sudah dibuat seperti itu, dirangkai seperti itu, dekatkan si ujung besi tadi yang sudah dililit oleh tembaga ke benda yang sifatnya logam. Bisa itu peniti, jarum atau juga klip. Didekatkan, apakah bisa ditarik atau tidak. Nah, kalau bisa ditarik berarti kalian sudah membuat sebuah benda menjadi elektromagnetik dengan cara elektromagnetik. Membuat sebuah benda menjadi magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Ya, arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, kalau tadi digosok, lihat penggosoknya digosokkan dari mana ke mana. Kalau untuk elektromagnetik menentukan utara selatannya itu menggunakan kaidah tangan kanan. Tangan kanannya seperti ini. Kelihatan? 4 jari mulai dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking
itu menunjukkan arah dari lilitan kawat. Arah lilitan kawat tadi menunjukkan arah arus listriknya, dan ibu jari itu menunjuk arah utara. Coba kalian praktekkan pada elektromagnetik yang kalian buat. Arah lilitan kawatnya kemana? Itu berarti arah dari arusnya, dan ibu jarinya itu berarti menunjuk arah utara dari elektromagnetik tadi. Antara selatan yang mana? Ya berlawanannya, seperti itu. Keempat jari sebagai arah arus listrik, ibu jari sebagai arah kutubnya. Yang ketiga dengan cara induksi. Induksi artinya didekatkan. Nah, di sini ada dua buah logam, yang satu besi, yang satunya lagi baja. Didekatkan dengan magnet yang sudah jadi, ya. Maka di sini bisa kalian lihat, nah, si besi dan si bajanya menjadi magnet, dan kutub-kutub yang terbentuknya bisa dilihat, ya, yang merah paling besar di atas itu adalah kutub utara dari magnet yang sudah jadi. Kemudian yang bagian besi dan baja yang akan menempel atau yang berdekatan itu menjadi warna biru. Biru berarti selatan. Nah, kenapa seperti itu? Karena saling tarik menarik, berarti di situ mereka berbeda kutub, ya. Karena dapat ditarik, itu berarti mereka berbeda kutub, ya. Makanya yang bagian yang dekat dengan magnet yang dapat ditarik itu berarti kutubnya adalah selatan, ya. Karena yang menariknya adalah kutub utara. Jadi, bila besi dan baja didekatkan, tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat kemagnetannya, dan baja tetap akan mempertahankan sifat magnetnya. Sebentar, kita lanjut, ya. Magnet menimbulkan medan magnet. Jadi kalau ada magnet, pasti benda-benda di sekitarnya yang bersifat ferromagnetik akan dapat tertarik. Kenapa seperti itu? Karena magnet menimbulkan medan magnet, memiliki medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Nah, di sini medan magnet dapat dilihat di mana aja sih area-area yang kuat ditarik oleh magnet. Caranya adalah kalau kalian di rumah punya serbuk besi, itu taburkan coba di dekat magnetnya. Maka nanti di sekitar magnet itu akan terlihat garis-garis yang melengkung, yang seolah-olah keluar dari utara garisnya dan masuk ke arah selatan. Nah, garis-garis gaya magnet tersebut atau flux magnet tersebut disebut dengan garis-garis gaya magnet yang menggambarkan adanya medan magnet. Seperti ini gambarnya. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian punya magnet di rumah, taburkan serbuk besi di atasnya, maka kalian akan melihat garis-garis yang terbentuk seperti ini. Ya, ini disebut dengan garis gaya magnet. Kalian bisa dilihat di sini yang ada di kutub-kutubnya itu banyak sekali serbuk besi yang menempel. Artinya di situ apa? Di situ gaya magnetnya paling kuat. Ya, medan magnetnya berarti paling kuat. Sementara yang di sini semakin ke ujung, di sini tidak terbentuk garis. Artinya di situ medan magnetnya sudah tidak ada. Artinya lemah. Ya,
tidak akan terbentuk garis, artinya di situ medan magnetnya lemah. Kalau kalian menyimpan paku kecil atau jarum pentul di sini, tidak akan ditarik magnet karena di sini medan magnetnya lemah. Tapi kalau menyimpannya di sini, ya, atau di sini, maka akan ditarik kuat oleh magnet karena di situ medan magnetnya besar. Sifat-sifat dari garis gaya magnet yang dibentuk tadi itu diantaranya adalah yang pertama, jadi garis-garis gaya magnet itu seolah-olah keluar dari utara, kutub utara, dan masuk ke dalam kutub selatan. Kalau digambarkan seperti ini, ya. Kemudian garis-garis tadi yang terbentuk itu tidak pernah saling berpotongan, ya, selalu lurus, tidak saling berpotongan, utuh, tidak saling berpotongan. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Berikutnya, tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetiknya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Nah, kita tahu bumi ini punya dua kutub. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Dari mana kita tahu? Dari pelajaran IPS, ya. Biasanya kalian kalau membuat peta itu selalu bisa menunjuk mana utara, mana selatan, timur, barat, barat daya, dan yang lainnya. Kenapa dikatakan bumi mempunyai arah seperti itu? Karena sebenarnya di dalam bumi ini terdapat magnet yang sangat besar, sehingga kita semuanya makhluk yang ada di bumi ini bisa menempel di bumi. Artinya bumi punya gravitasi, ya itu tadi, karena bumi punya magnet yang sangat besar. Magnetnya seperti apa? Ya sulit memang untuk dibayangkan, tapi bisa digambarkan seperti ini. Perhatikan baik-baik gambarnya. Nah, ini bumi, ya. Ini bumi punya magnet batang yang sangat besar, ya, terpasang di ujung utara sampai selatan, ya. Kalau di bumi, kalau di dalam geografi atau di dalam IPS, ya, ini adalah kutub utara geografi bumi, ya. Kutub utara biasanya kan di atas, selatan, bawah gitu, ya. Nah, ini kutub utara magnet, kutub utara geografi bumi. Sementara yang bawah itu adalah sementara yang bawah adalah kutub selatan geografi bumi. Nah, untuk kutub utara magnetnya sendiri tidak sama, ya. Jadi kutub utara magnet bumi bukan di sini, dan kutub selatan dari magnet bumi bukan di sini. Justru malah sebaliknya, kalau sama-sama di sini, apa yang terjadi? Ya tolak menolak. Kalau sama-sama selatannya di sini, juga akan tolak menolak. Makanya untuk kutub utara dari magnet bumi itu letaknya ada di sini. Ini kutub utara magnet buminya, dan kutub selatannya ada di sini. Ya, oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ya, pada kompas, kalau kalian pernah menggunakan kompas, itu akan kalian lihat bahwasanya jarum kompas itu tidak selalu tepat atau pas menunjuk ke arah utara selatan. Kenapa demikian? Artinya di sini jarum kompas tadi membentuk sudut yang namanya sudut deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk antara arah utara selatan geografi dengan arah utara selatan kompas. Dalam kompas ada magnetnya.
Selanjutnya juga membentuk sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk medan magnet atau garis gaya magnet di sembarang titik dengan horizontal permukaan bumi. Seperti ini. Oke, lanjut. Medan magnet di sekitar arus listrik. Jadi kawat yang berarus juga menghasilkan medan magnet. Kalian tadi sudah membuat elektromagnetik, maka di situ juga bisa dilihat medan magnetiknya di mana. Kalau menggunakan serbuk besi bisa terlihat garis gaya magnetnya. Nah, kalau menggunakan elektromagnetik, bagaimana menentukan arah medan magnetnya? Menggunakan kaidah tangan kanan menurut Ørsted. Nah, di sini pada kawat yang tidak dialiri arus listrik, maka jarum kompasnya tidak menyimpang. Sementara pada kawat yang dialiri arus listrik dari bawah ke atas, kutub utara jarum kompasnya akan menyimpang ke kanan. Artinya di sini medan magnetnya arahnya bergerak ke kanan. Sementara pada kawat yang dialiri arus listrik dari atas ke bawah, maka kutub jarum kompasnya akan menyimpang ke kiri. Artinya juga di sini bahwa medan magnetnya itu bergeraknya dari kanan ke kiri. Kesimpulannya, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Dan ini bisa ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, seperti ini kaidah tangan kanannya. Perhatikan gambar yang paling kanan bawah bagian B. Di situ arah ibu jari menunjukkan arah arus listriknya. Kalau arah arus listriknya dari bawah ke atas, berarti jempolnya ke atas naik. Dan keempat jarinya itu berarti menunjukkan arah medan magnet. Diputar keempat jarinya, nah berarti kalau ke atas jempolnya, berarti keempat jarinya arahnya dari kiri ke kanan. Tapi kalau misalkan jempolnya ke bawah, maka keempat jarinya bergerak dari kanan ke kiri. Ya, seperti itu. Garis-garis gaya magnet pada kumparan berarus atau solenoida seperti ini, ya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi garis-garisnya itu melengkung, tidak terputus, seolah keluar dari utara masuk ke selatan. Ya, perhatikan lagi. Ya, jika ke dalam kumparan berarus listrik diberi inti besi lunak, ternyata pengaruh kemagnetannya menjadi besar. Susunan dari kumparan dan inti besi lunak inilah yang disebut dengan elektromagnetik atau magnet listrik. Jadi kalau kalian ingin membuat elektromagnetik, kemudian besi yang kalian pakai itu sudah karatan, sudah sering jatuh, maka berarti di situ inti besinya itu kurang bagus. Nanti elektromagnetik yang akan dihasilkannya kurang bagus juga. Jadi kalau ingin bagus hasil elektromagnetiknya, maka inti besi yang dipakainya harus yang masih baru, belum pernah jatuh, belum pernah dipukul-pukul, atau belum pernah dibakar. Jadi inti besinya harus yang kuat, ya, dan yang lunak juga. Kemudian juga selain menggunakan inti besi yang kuat atau yang lunak, kalau kalian ingin memperbesar medan magnet dari elektromagnetik tadi, gunakan lilitan kawat yang banyak. Ya, gunakan lilitan kawat yang banyak, atau gunakan juga sumber dari arus listrik yang banyak juga. Baterainya yang digunakan jangan cuma satu, bisa 2 atau lebih. Nah, kalian berarti nanti akan menghasilkan elektromagnetik yang besar medan magnetnya.
ya. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi besarnya medan magnet dari elektromagnetik. Yang pertama adalah kuat arus yang mengalir pada kumparannya. Artinya kalian gunakan baterainya yang banyak kalau ingin kuat arusnya besar. Ya, semakin banyak kuat arus listrik yang dipakai, maka medan magnet akan semakin besar. Yang kedua, jumlah lilitannya. Jumlah lilitannya ditambah kalau kalian ingin membuat medan magnetnya menjadi lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga adalah gunakan bahan inti yang masih bagus, yang masih kuat. Berikutnya ada gaya Loren. Apa itu gaya Loren? Gaya Loren adalah gaya yang muncul pada kawat berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Ya, arah dari gaya Loren dapat ditentukan dengan tangan kanan juga. Tangan kanannya dibuat seperti pada gambar ini. Ya. Jadi ibu jari tengah, jempol saja yang dipakai. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, telunjuk menunjukkan arah medan dari medan listrik, kemudian jari tengah menunjukkan arah gaya Loren. Ya, sekali lagi ibu jari arah arus, kemudian telunjuknya adalah B itu adalah medan magnet, kemudian jari tengah itu adalah F adalah gaya Loren. Nah, besarnya gaya Loren itu sebanding dengan kuat medan magnet dan panjang kawat serta kuat arus listrik. Sehingga dirumuskan menjadi F sama dengan B kali I kali L. B-nya tadi adalah medan magnet, I-nya arus, L-nya adalah panjang kawat. Oke, contoh soal. Sebuah kawat penghantar panjangnya 2 meter berarus listrik 10 mA dan berada pada medan magnet dengan 5 Tesla. Berapakah besar gaya Lorennya? Diketahui L-nya 2 meter, B-nya 5 Tesla, dan arusnya adalah 10 mA. Dibuat ampere dulu, berarti dibagi 1000, ya. 0,01. Nah, untuk menentukan gaya Lorennya, B kali I kali L, 5 kali 0,01 kali 2. Hasilnya adalah 0,1 Newton. Berarti di sini gaya Lorennya sebesar 0,1 Newton. Jadi sekali lagi, untuk menentukan arah gaya Loren itu ditunjuk oleh jari tengah, kemudian telunjuk untuk menunjuk medan magnet, dan ibu jari untuk menunjuk arah arus, ya. Seperti ini jarinya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada lambang silang itu berarti masuk bidang. Kalau ada tanda titik berarti keluar bidang. Maksudnya seperti apa? Kita lihat simulasinya, ya. Jadi seperti ini ilustrasinya. Nah, kalau B-nya keluar, telunjuknya ke arah kita, kemudian I-nya atau jempolnya ke kanan, maka jari tengahnya atau gaya Lorennya itu adalah masuk ke dalam bidang, ya, menjauhi kita. Sekali lagi, kalau telunjuknya ke arah kita, kemudian I-nya ke arah kanan, maka jari tengahnya akan masuk ke bidang, ya, menjauhi kita. Kemana arahnya? Ke bawah. Satu lagi. Untuk yang satu lagi, jika telunjuknya ke arah kiri, kemudian jempolnya ke arah atas, maka jari tengahnya akan ke arah kita, artinya keluar bidang. Maka untuk F-nya itu titik. Ya, bisa dicoba lagi nanti di rumah. Untuk materi ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.